Muhammad apa Rashid? Muhammad Rifki Ramadan. Mutia Siva. Naila Arifah. Bilang ini dong ada ya. Bilang Adi, bilang Adi. Nazwa Talita. Nobita. Tilo Ahyar. Pratama Yuda. Ramadhani Marwah. Rani Kailanya nih. Kaila itu para Rijik. Rijik. Arif. Sama kakinya. Sabrina. Hah? Papira. Sipa. Eca, ini ternyata selama ini nama Hiro bukan ada ya. Hiro, Jor, Adil, Ibu. Zahra Fadli Ahmad. Adil. Oke, jadi Adil hari ini. Oke, jadi hari ini kita bahas di Vortex yang review Vortex yang materi kemarin. Jadi untuk yang kemarin kita ada pelajari, jadi di Vortex kemarin apa? Yang bener apa dulu gitu? Di Vortex. Kemarin di Vortex yang udah kakak jelasin apa tuh? Di Vortex adalah teks yang menjelaskan apa? Ayo dong, angkat tangan dong. Teks laporan. Iya. Bukan teks laporan, juga bener apa di Vortex teks laporan, cuma di Vortex itu general, iya, pintar. Jadi di Vortex adalah teks describing about text about describing something. Maka di Vortex situannya kaidah bahasanya apa aja? Maka kaidah bahasanya yang digunakan itu aja tensinya apa aja? Tensis. Kemarin di Vortex apa kaidah bahasanya? Apa aja ya kemarin? Yang pertama pakai simple present. Yang ini loh. Betul Pak. Simple present. Ini simple present di ini yang apa lagi ya? Jadi simple present tuh buat yang benda, buat yang kata benda, bicara bendanya itu masih hidup atau masih ada. Misalnya kan kayak meja gitu, kayak nama hewan misalnya burung merpati. Nah itu kan masih ada tuh. Nah ini dia pakai simple present. Ini untuk nama-nama benda yang masih ada, yang kehadirannya masih ada, or still alive, still available. Nah, itu kan kata bendanya udah nggak ada, itu makanya apa? Misalnya kalau bendanya udah nggak ada, tesisnya pakai apa? Tesis apa? Ayo dong ini dong
tangan dong. Tunjuk tangan dong yang bisa. Yang itu apa yang itu kemarin karena bendanya udah nggak ada pakai tensi sabang. Pakai tensi sabang. Iya simpel ya, simpel apa? Itu buat yang masih ada, yang udah nggak ada. Pas, nah iya gitu. Pakai simpel pas kan, ini kan satu lagi. Yang jawab baru saja apa simpel pas? Jawab. Nawa. Nah ini buat kata bundanya dalam ada. Nah ini buat yang kata bundanya udah ada atau udah mati. Misalkan dinosaurus sudah kagak ada tuh ya. Iya. Nah itu berarti pakai simple past. Hah? Simple past. Simple past sama simple past itu ciri-cirinya bedanya dari ini. Apa kan simple past dia pakai verb 2, V2. Iya, subjek plus V2 atau VD. Yang ED itu buat regular verb. Kalau buat yang V2-nya yang irregular kan apa kan nggak semua yang kata kerja kan verb kan bisa ditambah bisa kayak ED kan. Jadi itu ya itu yang irregular verb ya buat kayak makanya misalnya ini. Misalkan sing kan I sing. Aku nyanyi. Nah, ini kan kita kalau dijadiin past tense kan udah bisa ini kan I sing. Nggak bisa kalau ditulis I sing, cuman kita bisa apa? I sang. I sung. I sang. Nah kan ini kan irregular kok. Nah buat yang regular kok, regular kok kayak contohnya misalnya bukan walk, bekerja. Nah ini regular kok nih, baru walking. Bukan walk it, kan ini walk. Worknya ED-nya nggak usah sebut sama-sama gitu info diguna. Jadi penulisan aja ED. Iya, di penulisannya ED tapi dibacanya ED-nya sama-sama work. Bacanya work. Tapi kayak ada ED-nya di belakang kayak di kamu info diguna gitu lah kayak sama-sama. Nah ini buat yang irregular verbnya nih. Ada dua jadi kata kerja, ada regular verb sama irregular verb. Nah ini kalau buat yang regular masih gampang, tambahnya ED aja. Yang irregular misalnya yang regular misalnya kalau di vortex tuh nih, misalnya gini dinosaurus, dinosaur. Nah ini kan kalau di bahasa Indonesia kan telah hidup, live. Nah live ini kan pakai ED ini. Live itu kata kerja, artinya hidup. Jadi ini kan tambahin past tense berarti dia dulu hidup, sekarang udah mati, udah nggak ada lagi. Nah ini biasanya kalau di vortex kalau past tense begini nih. Gitu. Dia kalau pakai ED. Yang irregular verb tuh biasanya jarang, cuman biasanya pakai regular verb, cuman tapi terkadang ada juga yang pakai irregular verb. Biasanya kalau irregular verb tuh pakainya yang benda, kata-kata benda atau kata-kata kata-kata benda. Kalau misalnya kata-kata binatang biasanya ya nama-nama binatang nggak ada gitu. Kalau untuk nama-nama binatang biasanya nggak pakai, jarang yang pakai irregular verb. Soalnya kan ini biasanya kan dia memakan penjelas. Aku biasanya kata-kata yang ditemuin tuh begini.
setelah hidup. Nah ini untuk sebuah pas. Harus ada juga passive voice. Apa yang bahasanya? Nah ini yang udah ngajarin kemarin nih. Itu kemarin passive voice apa? Iya. Kalau passive voice kan kalimat pasif. Kalau di bahasa Indonesia dia itu hanya kata kerjanya pakai apa? Verb 3 ya? Iya, pakai verb 3. Maka di bahasa Indonesia apa kata kerjanya pakai apa? Pakai di. Nah passive voice ini biasanya kalau passive voice di konteks itu dipakainya buat kata benda. Nah misal HP gitu, mobile phone, laptop. Kalau misalnya dibikin ini kalimat kan nggak mungkin kita bisa digunakan kan misalnya. Nah ini kan misalnya kan kalau di kata kerja kan ini kan laptop uses kan nah. Bukan misalnya kan kita kan misalnya kan kita mau menggunakan nih. Nih, apakah kita mau menggunakan kan? Jadi kan kalimatnya kan kalimat aktif ini kan super present kan nggak bisa digunakan. Ini artinya menggunakan atau menggunakan. Kalau itu digunakan, dia pakainya ada tulisannya dulu. Laptop is used. Intinya kalau passive voice itu selalu ada to be. Nah kalau di bahasa Indonesia to be-nya ini artinya bisa di amatar. Kalau penggunaan ter itu biasanya di lokasi kayak terletak gitu. Misalnya Indonesia terletak di benua Asia. Nah itu kan ter. Nah itu bukan kalimat aktif, itu passive voice, terletak di. Sama ini juga kan kita kan pernah dengar ini kata-kata ini kan di nikah kan. Kalau bahasa Indonesia kan itu kan saya menikah. Asik. Cuma kalau di bahasa Inggrisnya kan bukan I married. Iya gitu, saya kan ini I married. Nah ini artinya bukan menikah, jadi dinikahi. Nah, kenapa disebutnya dinikahi? Nah ini kan yang nikah kan bukan dia, yang bikin itu kan bukan dia. Yang ngesahin kan bukan dia. Ini kan yang ngesahin kan KUA, penghulu. Misalnya kalau Muslim ya ini yang ngesahin itu pastor. Married jadinya dinikahi. Kenapa dia dinikahi? Yang ngesahin dia nikah itu bukan diri dia sendiri, si penghulunya. Jadinya saya dinikahi. Nah itu laki cewek sama. Kalau di bahasa Inggris I married. Soalnya yang melakukan itu bukan dia. Dia cuma ininya jatuhnya objek doang. Nah kalau passive voice itu subjeknya jadinya objek si korban gitu. Nah ini kan jatuhnya dia kan ini ya objek nih I'm married. Saya dinikahi, bukan saya menikah. Ini kenapa dinikahi kan itu tadi yang disebutin. Menikahnya bukan karena diri sendiri, disahinnya sama penghulu. Makanya dia jadi nikah, jadi sah gitu. Yang ngelakuin bukan dia jadi bukan jatuhnya sih kayak semacam korban gitu, tapi ya kena efeknya kayak ya itu dari si penghulunya ngesahin yang kena impactnya siapa, apa berimbas ke siapa, ke dia ini ke
saya, misalnya saya jadi menikah, bisa. Nah ini di bahasa Inggris pakai jadi begini, I married, bukan I married, bukan I married. Misal mau melamar nih, mau melamar. I want to marry you. Nah itu baru ini ya kalimat aktif. Marry. I want to marry you. Nah ini kalimat aktif nih. Soalnya dia melakukan melamar, jatuh ini dia melamar bukan nikah. Melamar bukan menikah. Nah ini jatuh menikah nih. Menikah kan apa menikah kan dia nggak bisa ngesahin diri dia sendiri, makanya butuh pemulung kan. Nah itu si pemulung yang ngelakuin, dia jadi si dianya nggak ngelakuin, makanya disebutnya passive voice. Makanya married jadinya bukan married. Nah ini untuk kata passive voice nya. Untuk kaidah bahasa simple text ya ini nih, simple present, passive voice semuanya nih, simple past. Nah untuk report text dia biasanya pakai general noun. Masih ingat kan general noun? Itu yang it, they. Enggak, it, they aja. Ayu itu nggak bisa, itu pronoun. They itu salah satu pronoun yang bisa dipakai di general noun di teks. Kenapa dia bisa dipakai? Soalnya they itu kan si pembaca nggak termasuk di dalamnya tuh. Nggak termasuk di dalamnya kan jadinya we. Misal we kan itu kan si pembaca kan ngejelasin golongan dia. Ada dianya di situ, jadi spesifik. Misal pakai they kan kagak. Kalau dia pakai they kan dia ngejelasin orang lain, ngegibahin orang lain, ngomongin orang lain. Nggak mesti ngomong secara detail, tapi dia ngomongin. Itu biasanya pakai it, it itu buat yang singular. Kalau they itu biasanya buat yang ini yang lebih dari satu, atau sebenarnya itu yang plural. Nah ini kan dia kan itu dinosaur kan. Nah ini kan itu ada dinosaur kan ini satu nih, berarti dia pakai it kalau di kata dia. Nah ini kata dia it dipakai ini, soalnya kan ini satu. Nah misalnya ini lebih dari satu, ada S nya, pakai day. Iya, untuk kata kerjanya kan ini kan berarti kan mereka lebih dari satu, nah makanya pakai day. Pakai day, lebih dari satu kan ini itu kan lebih dari satu tahu dari mana pakai S. Di bahasa Inggris subjeknya tuh kalau lebih dari satu pakai S. Misal nggak pakai S ya berarti satu orang doang misalnya. Nah ini lagi ada lagi nih, buat subjek ada irregular verb sama regular verb, ada yang irregular sama regular. Yang irregular bagaimana? Misalnya, udah bukan dulu sudah. Misalnya pada yang irregular nih, kayak misalnya kan laki-laki kan man. Nah ini kita kalau mau jadiin banyak lebih dari satu nggak bisa kita tambahin S, man, nggak bisa. Ini kita pakai tambahin N nih di tengahnya jadi man. Nah ini jadinya lebih dari satu jadinya. Berarti man satu, man banyak. Iya. Misalnya kan kita kan suka lihat tuh apa misalnya kata women. Nih. Woman pakai E. Nggak pakai A. Nah ini berarti dia lebih dari satu wanitanya. Kalau pakai A banyak. Woman satu. Pakai A satu. Misalnya pakai A woman satu doang. Wonder Woman berarti wondernya banyak.
Lah kan pakai Wonder Woman. Satu doang orangnya. Biasanya kalau women itu pakainya kalau yang banyak, kalau ya orangnya banyak itu women. Si Peterman berarti banyak kan? Spiderman kan satu doang. Kan Pet. Spiderman pakai A. Pakai A dibaca Spiderman. Oh iya. Man itu bacanya kalau man itu man E-nya di nih kalau di bahasa Inggris biasanya tuh ada namanya IPA, itu kalian penyebutan tar buat ini. Jadi man ini disebutnya kalian tuh begini nih jadinya. Nih. Main, jadi bacanya disebutnya main. Main, ada E-nya dikit. Main. Nih. Ini buat yang mainnya ini buat main. Man. Ini sebetulnya bahasa Inggrisnya tuh begini. Nah ini namanya IPA nih, ntar kalian belajar kalau kuliah. Main, jadi ya sebetulnya main. Main, ada I-nya dikit. Main, berarti gitu. Cuman, misalnya main bacanya jadi main aja udah. Main gitu, main. Singkat, enggak begini, nggak kayak begini. Main, enggak gitu. Main jadi gini tuh bacanya tuh. Ini namanya IPA, alphonetic. Sekarang kan belajar kalau udah kuliah. Terus untuk sejauh ini ada yang masih ditanya nggak untuk reportek? Ada yang belum ngerti atau apa? Reportek itu biasanya ngejelasin benda sama hewan, sama nama benda hewan. Biasanya kalau kerja di tempat jarang sih. Yang biasanya sering tuh benda, maka tempat terkadang tuh jatuhnya ke spesifik, jadi misalnya Jakarta Utara kan itu kan udah spesifik lokasi ya, udah satu lokasi. Kecuali kalau kita jelasin DKI Jakarta tuh berarti udah jelasin semuanya. Itu yang spesifik kagaknya itu kita lihat dari subjek yang mau dijelasin. Misalnya kalau spesifik itu berarti satu doang itu mengarah banget. Misalnya kayak Jakarta, misalnya kan DKI Jakarta kita mau jelasin Jakarta Utara itu udah spesifik banget. Atau Jakarta Selatan, Jaksel tuh mau menjelasin Jaksel, nah itu udah spesifik banget tuh. Nah untuk generalnya kita ngejelasin DKI Jakarta buat mewakili Jakarta itu. Jadi dia reportek ini dia nggak menganak emaskan sesuatu gitu, nggak spesifik ya dia. Dia apa? Nggak misalnya nggak mutamain yang ini, nggak mutamain si Brontosaurus, dinosaurus, nggak mutamain T-Rex. Jadi dia generalnya dia ngejelasinnya ya udah ngejelasin apa dinosaurus aja secara keseluruhan. Nah itu dijelasin Brontosaurus, T-Rex, semuanya pokoknya. Sampai sejauh ini sudah paham belum? Paham ya? Oke, jadi sekarang untuk hari ini untuk materinya karena sudah paham, jadi apa? Jadi itu terima kasih untuk partisipasi hari ini ada ya. Semoga ilmunya dapat diserap dan bisa lebih lagi. Amin. Nasrul minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Ayo, ada dulu, senyum dulu kamera, senyum dulu. Senyum dulu. Hai. Kak. Kakak buat kenang-kenangan, Pak. Yo.